Di era digital saat ini, pembelajaran coding semakin dianggap penting untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan. Rencana terbaru dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen adalah untuk menerapkan pembelajaran coding bagi siswa SD, khususnya kelas 4, 5, dan 6. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkenalkan anak-anak pada dasar-dasar pemrograman sejak dini, membekali mereka dengan keterampilan berpikir logis, serta meningkatkan kemampuan problem solving mereka. Program ini akan diterapkan secara bertahap melalui pendekatan yang menyenangkan dan interaktif, menggunakan platform seperti Scratch, Code.org, dan Microbit. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang dan semakin banyak yang mendapatkan informasi bermanfaat seputar. Pada Rabu 20 November 2024, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat melakukan peninjauan ke SMP Primaan Cendekia Islami yang terletak di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana pembelajaran coding diterapkan di sekolah tersebut. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Mukti dan Wamen Atip masuk ke dalam kelas dan menyimak dengan antusias presentasi tugas kelompok siswa yang sedang mengerjakan proyek coding. Kegiatan ini memberikan gambaran nyata mengenai upaya pemerintah dalam mempersiapkan siswa untuk melek teknologi, khususnya coding, sebagai bagian dari kurikulum pendidikan yang rencananya akan diterapkan mulai tahun pelajaran 2025 sampai 2026. Kunjungan ini juga mengisyaratkan pentingnya pemrograman komputer sebagai mata pelajaran yang akan diperkenalkan lebih luas sebagai persiapan bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan dunia digital yang semakin kompleks. Lalu bagaimana agar pembelajaran coding itu terasa menyenangkan? Beginilah kira konsep yang akan diterapkan oleh Mendikdasmen dalam pembelajaran coding pada tingkat dasar. Belajar coding dasar untuk anak SD dirancang khusus untuk memperkenalkan anak-anak di kelas 4, 5, dan 6 pada dasar-dasar coding dengan pendekatan yang interaktif, menyenangkan, dan sesuai dengan usia mereka. Tujuan utama dari program ini adalah untuk membangun kemampuan berpikir komputasional, kreativitas, dan keterampilan pemecahan masalah anak sejak dini. Dengan menggunakan berbagai software pembelajaran yang ramah anak seperti Scratch, Code.org, Tinker, Python, dan Microbit, program ini tidak hanya mengajarkan dasar-dasar coding tetapi juga menginspirasi anak-anak untuk berkreasi dengan teknologi dalam cara yang menyenangkan. Melalui pendekatan yang berbasis proyek, anak-anak diberi kesempatan untuk membuat animasi, game, dan bahkan robot, membangun keterampilan coding mereka sambil belajar bekerja dalam tim dan berkomunikasi secara efektif. Dalam kurikulumnya, program ini terbagi menjadi 3 atau 4 semester yang masing-masing fokus pada penguasaan keterampilan coding berbeda. Semester pertama dimulai dengan pengenalan Scratch, software berbasis blok yang memungkinkan anak-anak membuat animasi dan game interaktif. Di semester kedua, siswa diperkenalkan dengan Code.org dan Tinker, yang mengajarkan konsep algoritma dan logika pemrograman dasar melalui permainan yang menarik. Semester ketiga, khusus untuk kelas 6, memperkenalkan pemrograman berbasis teks dengan Python dan eksplorasi Microbit untuk proyek berbasis perangkat keras. Program ini mengadopsi metode pembelajaran yang melibatkan banyak interaksi, kolaborasi, dan evaluasi berbasis proyek, sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan teknis
serta rasa percaya diri dalam menyelesaikan tantangan. Untuk lebih jelasnya, ikuti pemaparan berikut ini. Software yang digunakan dalam pembelajaran coding dasar. Pertama, Scratch. Visual Programming untuk anak-anak. Scratch adalah platform visual berbasis blok yang dirancang khusus untuk memudahkan anak-anak memahami konsep dasar coding secara interaktif. Menggunakan antarmuka yang intuitif dan metode drag and drop, Scratch menghilangkan kerumitan penulisan kode kompleks, sehingga anak-anak dapat lebih fokus pada logika dan kreativitas. Dengan Scratch, siswa dapat dengan mudah membuat animasi, permainan, dan proyek interaktif yang melibatkan konsep seperti loop, pengulangan, kondisional, percabangan, dan event-driven programming, pemrograman berbasis peristiwa. Keunggulan utama Scratch terletak pada kemampuannya untuk mendorong imajinasi anak. Platform ini memungkinkan siswa merancang cerita unik, menciptakan karakter menarik, dan membangun alur permainan sesuai ide mereka sendiri. Selain itu, Scratch menyediakan galeri proyek global di mana anak-anak dapat berbagi hasil karya mereka, belajar dari proyek orang lain, dan mendapatkan inspirasi baru. Tidak hanya mengajarkan aspek teknis coding, Scratch juga mengembangkan kemampuan berpikir komputasional, seperti memecahkan masalah secara terstruktur, mengenali pola, dan berpikir secara algoritmis. Software ini dirancang agar sesuai dengan berbagai tingkat kemampuan, dari pemula hingga siswa yang ingin mengeksplorasi proyek yang lebih kompleks. Sebagai alat utama dalam pembelajaran coding untuk anak-anak, Scratch telah terbukti efektif membangun fondasi yang kuat dalam logika pemrograman sambil memperkuat rasa percaya diri anak dalam menciptakan sesuatu yang bermakna dan Hello. Communicate in English easily. Use Grammarly and feel menyenangkan. Scratch juga cocok digunakan baik di ruang kelas maupun di rumah, menjadikannya pilihan ideal untuk pendidikan teknologi modern. Lalu siapa penemu dan pengembang Scratch at Scratch? Adalah program coding visual yang diciptakan oleh Mitchell Resnick dan timnya di Lifelong Kindergarten Group pada MIT Media Lab, Massachusetts Institute of Technology, Amerika Serikat. Mitchell Resnick, seorang profesor dan peneliti di bidang pendidikan kreatif, memimpin pengembangan Scratch dengan visi untuk memberikan anak-anak dan pemula alat yang mudah digunakan untuk belajar coding sekaligus mengekspresikan kreativitas mereka melalui teknologi. Scratch pertama kali dirilis pada tahun 2007 sebagai platform yang memungkinkan anak-anak belajar coding dengan cara yang intuitif, menyenangkan, dan berbasis proyek. Pengembangannya didukung oleh prinsip-prinsip pembelajaran berbasis eksplorasi dan kolaborasi yang terinspirasi dari filosofi pendidikan konstruksionis yang diperkenalkan oleh Seymour Papert, seorang pakar pendidikan dan kolega Resnick di MIT, tim pengembang Scratch di MIT. Terus bekerja sama dengan komunitas global untuk meningkatkan fitur dan kemudahan penggunaan platform ini. Mereka menciptakan antarmuka visual berbasis blok yang sederhana, sehingga pengguna tidak perlu mengetik kode, melainkan hanya menyusun blok-blok yang merepresentasikan logika pemrograman. Pendekatan ini membuat Scratch ideal untuk anak-anak, guru, dan pemula yang ingin mempelajari dasar-dasar coding. Seiring waktu, Scratch terus berkembang. Versi terbaru seperti Scratch 3.0 yang dirilis pada tahun 2019, mendukung berbagai perangkat keras seperti Microbit dan Lego Mindstorms, serta kompatibel dengan perangkat modern seperti tablet. Selain itu, Scratch memiliki komunitas online global yang memungkinkan pengguna untuk berbagi, belajar, dan mendapatkan inspirasi dari proyek coding yang dibuat oleh orang lain. Melalui kontribusinya,
Mitchell Resnick dan tim di MIT telah mengubah cara jutaan anak-anak di seluruh dunia belajar teknologi, mendorong kreativitas, dan membangun fondasi bagi generasi inovator masa depan. Berikut adalah beberapa situs yang menyediakan program coding Scratch secara gratis untuk pemula. 1. Scratch official website, scratch.mit.edu. Situs resmi Scratch yang dirancang oleh MIT Media Lab. Memungkinkan pengguna untuk membuat proyek coding langsung di browser tanpa instalasi. Terdapat komunitas global, tempat pengguna dapat berbagi, mengunduh, dan memodifikasi proyek orang lain. Fitur tutorial, bawaan yang interaktif untuk pemula. 2. Code Club, codeclub.org, menyediakan modul pembelajaran Scratch yang terstruktur, dirancang untuk anak-anak dan guru. Cocok untuk pembelajaran di sekolah atau klub coding komunitas. Proyek meliputi tema menarik seperti animasi, cerita interaktif, dan game sederhana. 4. Khan Academy, menawarkan kursus pengenalan coding termasuk Scratch untuk pemula atau tutorial terstruktur dengan panduan langkah demi langkah. Cocok untuk belajar mandiri dengan kecepatan sesuai kemampuan masing-masing. 5. Tinker.com. Meskipun sebagian kontennya berbayar, Tinker menyediakan beberapa proyek Scratch gratis untuk pemula. Proyek bertema menarik seperti permainan dan animasi sederhana. Mendukung pembelajaran mandiri dan berbasis permainan. 6 at Scratch, education.lego.com. Khusus untuk penggemar Lego Education. At Scratch menggunakan pendekatan berbasis blok seperti Scratch. Tersedia secara gratis untuk pembelajaran coding dan integrasi dengan perangkat keras Lego. 7. CS First by Google, menyediakan kursus Scratch gratis untuk pemula, didukung oleh Google. Program dirancang untuk siswa usia sekolah, lengkap dengan video tutorial dan aktivitas menarik. Cocok untuk digunakan di sekolah atau belajar mandiri. Semua situs ini dirancang untuk membantu pemula, khususnya anak-anak, memahami dasar-dasar coding dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Software kedua adalah code.org, pengenalan algoritma melalui game interaktif. Code.org adalah platform pembelajaran online yang dirancang untuk mengenalkan anak-anak pada konsep algoritma dan logika pemrograman melalui pendekatan yang menyenangkan dan interaktif. Melalui game berbasis tantangan, anak-anak dapat memahami dasar-dasar coding seperti loop, pengulangan, kondisional, percabangan, debugging, dan logika pemecahan masalah. Proses belajar yang dilakukan dalam lingkungan visual penuh warna ini membuat anak-anak tetap antusias dan merasa seperti sedang bermain, bukan belajar sesuatu yang sulit. Salah satu keunggulan code.org adalah modul bertema yang relevan dengan minat anak-anak, seperti Minecraft Adventure, Frozen Coding, atau Star Wars Coding. Tema-tema ini tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga membantu anak mengaitkan konsep coding dengan dunia nyata atau karakter favorit mereka. Setiap modul dirancang dengan tingkat kesulitan bertahap, sehingga siswa bisa maju sesuai kemampuan mereka tanpa merasa terbebani. Platform ini juga menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Anak-anak diajak untuk menyelesaikan tantangan coding yang melibatkan strategi, eksperimen, dan evaluasi solusi yang merupakan dasar penting dalam logika komputasional. Dengan fitur umpan balik instan, siswa dapat melihat hasil langsung dari kode yang mereka buat, mempercepat proses belajar, dan meningkatkan rasa percaya diri mereka. Code.org bukan hanya alat belajar mandiri, tetapi juga mendukung pembelajaran di kelas. Guru dapat memanfaatkan modul yang telah terstruktur untuk membimbing siswa. Sementara platform ini menyediakan laporan kemajuan yang membantu memantau perkembangan masing-masing anak.
Dengan pendekatan yang ramah anak dan teknologi modern, Code.org menjadi jembatan sempurna bagi anak-anak untuk memasuki dunia coding dengan cara yang seru dan bermanfaat. Code.org adalah platform pendidikan teknologi yang dirancang untuk memudahkan siapa saja, khususnya anak-anak dan pemula, dalam mempelajari coding dan pengembangan perangkat lunak. Code.org didirikan pada tahun 2013 oleh Hadi Parto dan Ali Parto, dua bersaudara yang memiliki visi untuk meningkatkan akses pendidikan teknologi di seluruh dunia. Mereka menyadari pentingnya penguasaan keterampilan pemrograman di era digital dan berusaha menyediakan alat yang dapat digunakan oleh siapa saja, tanpa memandang latar belakang pendidikan atau pengalaman. Hadi Parto, seorang insinyur perangkat lunak bersama dengan saudaranya Ali yang memiliki latar belakang dalam pemasaran dan manajemen, menciptakan Code.org dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam pengajaran komputer dan coding di sekolah-sekolah. Mereka ingin memberi anak-anak kesempatan untuk belajar keterampilan yang sangat penting di dunia digital, namun sulit diakses oleh banyak orang. Code.org mendukung pengajaran kode secara gratis kepada jutaan siswa, guru, dan orang dewasa di seluruh dunia. Selain itu, Code.org didukung oleh banyak organisasi dan individu terkenal, termasuk Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft dan Amazon. Platform ini dikenal luas berkat kampanye Hour of Code, yang mengajak jutaan orang di seluruh dunia untuk mencoba coding dalam waktu 1 jam. Kampanye ini bertujuan untuk membuat pemrograman lebih mudah diakses dan menyenangkan, serta menunjukkan betapa menyenangkannya dunia coding melalui berbagai tutorial interaktif. Sebagai platform yang berfokus pada pendidikan, Code.org menyediakan berbagai modul pembelajaran yang tidak hanya memperkenalkan dasar-dasar coding, tetapi juga konsep-konsep penting lainnya, seperti algoritma, logika, dan pemecahan masalah. Dengan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami, Code.org terus berinovasi untuk memberikan pelajaran coding kepada generasi baru pengembang perangkat lunak di seluruh dunia. Berikut adalah situs yang menyediakan program coding Code.org secara gratis untuk pemula. 1. Code.org Official Website. Ini adalah situs utama yang menyediakan berbagai sumber daya pembelajaran coding gratis, termasuk untuk pemula. Tersedia berbagai kursus interaktif seperti Hour of Code yang memungkinkan pengguna mempelajari coding dalam waktu singkat, mulai dari 1 jam. Modul pembelajaran disusun secara bertahap, dimulai dengan konsep dasar seperti loop, conditionals, dan algorithms, hingga topik lebih lanjut dalam pemrograman berbasis web. Kegiatan belajar melibatkan permainan berbasis tema populer, seperti Minecraft, Star Wars, dan Frozen, yang membuat pembelajaran lebih menarik bagi anak-anak. Hour of Code by Code.org. Hour of Code adalah kampanye tahunan yang diadakan oleh Code.org untuk memperkenalkan coding kepada jutaan orang di seluruh dunia dalam waktu 1 jam. Banyak tutorial berbasis game yang tersedia secara gratis untuk pemula, memungkinkan pengguna mempelajari dasar-dasar pemrograman melalui permainan interaktif. Tersedia berbagai modul untuk berbagai usia dan tingkat kemampuan, dari anak-anak hingga orang dewasa yang ingin mencoba coding pertama kali. 3. CS First by Google. CS First adalah program pembelajaran coding gratis yang disediakan oleh Google. Meskipun platform ini lebih fokus pada pengajaran Scratch, ia juga menawarkan pelajaran yang dapat membantu pemula memahami konsep-konsep dasar pemrograman dengan cara yang menyenangkan dan berbasis proyek. Setiap kursus disertai dengan tutorial video, dan modul-modulnya mudah diikuti oleh anak-anak dan pemula. 4. Code.org's Play Lab, https://
code.org/educate Curriculum PlayLab. PlayLab adalah salah satu kursus interaktif dari code.org yang diperuntukkan bagi pemula yang tertarik membuat game sederhana. Pengguna belajar dasar-dasar coding dengan cara yang menyenangkan, membuat karakter bergerak, menambah animasi, dan menciptakan cerita interaktif. Platform ini juga memungkinkan pengguna untuk mendesain dan memodifikasi proyek mereka sendiri dengan kode yang telah dipelajari. Semua situs ini menawarkan pembelajaran coding yang sangat cocok untuk pemula, terutama anak-anak dengan pendekatan yang menyenangkan dan interaktif. Mereka tidak hanya belajar teori coding, tetapi juga langsung mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dalam proyek nyata. Sebagai penutup, rencana penerapan pembelajaran coding di tingkat pendidikan dasar, khususnya di kelas 4, 5, dan 6, merupakan langkah besar yang sangat positif bagi pengembangan keterampilan digital generasi muda Indonesia. Melalui program ini yang dirancang untuk dimulai pada tahun ajaran 2025 sampai 2026, siswa tidak hanya akan diajarkan tentang dasar-dasar pemrograman, tetapi juga diberikan bekal untuk berpikir kritis, kreatif, dan solusi oriented sejak usia dini. Pembelajaran coding yang berbasis pada platform interaktif seperti Scratch, Code.org, Tinker, dan Microbit akan memberikan pengalaman langsung bagi anak-anak dalam mengembangkan proyek yang menyenangkan sekaligus mendidik. Dengan adanya kurikulum ini, diharapkan anak-anak Indonesia bisa lebih siap menghadapi tantangan era digital, serta dapat menguasai keterampilan yang sangat dibutuhkan di masa depan. Terus, ikuti perkembangan lebih lanjut tentang pendidikan di channel Jawa Saja. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share agar informasi penting ini semakin luas tersebar. Matur nuwun.